Halo, masih dengan saya Francisco dan pada video kali ini kita akan mencoba mewarnai objek ya. Karena sebelumnya kita sudah membuat objek botolnya, maka selanjutnya kita ingin menambahkan warna. Ada modelnya di sini ya. Nah, untuk menambahkan warna ya, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita bisa menambahkan tekstur pada objeknya. Jadi kita bisa gambar-gambar di atas objeknya, atau kita bisa cukup menambahkan material pada objeknya gitu ya. Walaupun tekstur juga butuh material, tapi untuk yang video kali ini kita cukup menambahkan material pada objeknya gitu ya. Oke, untuk menambahkan material pada objek ya, kita pindah dulu ke bagian object mode ya. Kalau sebelumnya kalian berada di mode yang lain, silahkan pindah dulu ke object mode. Oke, kemudian kita melihat ke bagian kanan di sini, bisa terbesar sedikit. Ke bagian kanan, ke bagian properties ya. Di sini cukup banyak ikonnya ya, cukup banyak ikonnya. Oke, nah ini kalau misalnya ikonnya tidak kelihatan semua, kalian bisa scroll ya dengan menggeser kursornya ke arah icon ini, kemudian di scroll ya, supaya kelihatan semua ya. Nah, untuk mengatur material itu ada di bagian material di sini. Ikonnya adalah bola berwarna merah atau oranye di sini ya. Ya, jadi diklik, silakan diklik. Nah, setelah diklik maka muncul tab material seperti ini. Nah, di sini masih kosong, belum ada materialnya sama sekali. Oke, oleh karena itu kita bisa tambahkan materialnya ya dengan menekan tombol plus di sini. Ya, jadi ada dua tombol di sini, plus di sini ada new dan plus di atas. Ya. Plus yang ada di sebelah kanan ini digunakan untuk menambahkan slot material. Ya, jadi setiap objek 3D itu bisa memiliki material lebih dari satu. Ya. Sedangkan new di sini adalah digunakan untuk membuat material baru yang otomatis ketika kita klik akan menambahkan satu slot material karena sebelumnya belum ada. Oke, jadi otomatis dibuatkan nama materialnya, namanya material 001 secara default ya. Nanti kita bisa ganti, misalnya materialnya kita ganti dengan nama material botol misalnya ya. Untuk mengganti nama material kita bisa ubah di bagian bawah sini ya. Kita ganti material botol. Oke, kira-kira seperti ini untuk menambahkan material botol. Nah, ini baru benar ya. Oke, ya, jadi kita sudah menambahkan material botol ya. Di sini namanya kita sudah ganti. Kemudian kita coba lihat ke bagian bawah di sini. Oh ya, sebelumnya ketika kita tambahkan material ini tidak terlalu kelihatan perubahannya. Oke. Nah, supaya terlihat perubahannya sebenarnya kita bisa pindah dari ini ya. Di bagian sini ada namanya viewport shading gitu ya. Nah, viewport shading ini kita bisa ganti ke bagian material ya, tapi karena kita menggunakan lampu jadi cukup gelap, jadi kita untuk sekarang kita coba di solid saja, di solid. Oke, jadi warnanya kita bisa atur ya, warna material ini atau warna objeknya kita bisa atur di bagian bawah. Di sini ada tab diffuse, ada tab specular ya. Diffuse ini akan kita gunakan untuk mengubah warna ya. Jadi ketika diffuse-nya kita ganti ya, jadi tinggal diklik warna putih di sini, kita ganti menjadi warna merah atau warna hijau, warna biru ya, kita ganti jadi warna merah misalnya seperti ini. Oke, maka objeknya akan otomatis terganti semua warnanya jadi warna merah. Oke, ini untuk mengubah warna. Oke, kemudian di bawahnya untuk spekular ini adalah warna pantulan cahaya begitu. Jadi nanti tergantung objek yang kalian buat. Kalau misalnya objeknya tidak mau memantulkan cahaya, maka intensitinya di sini kita kurangi jadi 0. Atau kalau misalnya mau memantulkan cahaya objeknya, maka intensitinya kita ganti jadi 1. Oke.
ganti warna. Kemudian nah ada beberapa opsi yang bisa kita lakukan. Jadi contohnya di sini objeknya terlihat cukup kotak-kotak ya, jadi cukup kasar kelihatannya. Nah ini kita bisa ganti ya, di bagian tools di sini, bagian tools silahkan diklik. Oke. Kemudian di bagian bawah, di bagian shading, di sini ada pilihannya smooth atau flat. Oke. Jadi secara default Blender menyediakan shadingnya itu tipenya adalah flat ya, jadi kasar seperti ini. Nah kalau misalnya kita mau ganti ke shading yang lebih halus, kita tinggal klik tombol smooth gitu, ya. Jadi tidak terlalu kasar kelihatannya ya. Nah jadi ada beberapa art style dari games yang mungkin menggunakan flat shading ya, silakan, tergantung ya kebutuhan kalian masing-masing mau membuat objeknya dengan flat shading atau smooth shading. Jadi itu tergantung estetika dari game itu sendiri. Oke. Nah selanjutnya ya kita sudah berikan warna untuk botolnya ya, jadi warna merah di sini. Nah untuk beberapa kasus kita butuh yang namanya transparansi ya, jadi objeknya di sini solid ya, solid artinya ya tidak tembus pandang sama sekali, botolnya benar-benar botol padat gitu ya. Nah tapi bagaimana halnya kalau misalnya kita ingin membuat botol kaca misalnya. Nah botol kaca otomatis ada beberapa persen transparansi dari model itu sendiri. Oke. Nah untuk membuat objeknya menjadi semi transparan atau benar-benar transparan ya, di bagian material ini kita scroll ke bawah sedikit ya. Kemudian nah di sini ada tab transparansi ya, transparansinya tidak dicentang ini. Nah kalau misalnya kita ingin supaya objeknya itu menjadi transparan, maka ini tinggal diklik saja, tinggal dicentang. Oke, objeknya masih terlihat. Nah di sini ada parameter alpha. Alpha ini 1 artinya benar-benar solid, benar-benar tidak tembus pandang ya. Oke, untuk mengurangi transparansinya kita tinggal klik tahan di sini, kemudian geser ke kiri. Oke, misalnya sekitar berapa? 20% misalnya ya. Sekitar 20%. Nah, tapi kalau kita lihat di sini objeknya masih solid gitu, masih bening, masih belum bening, belum ada transparansinya. Oleh karena itu kita harus pindah ke material shading, material. Nah sekarang objeknya jadi kelihatan aneh seperti ini ya. Ini artinya objeknya sedang diseleksi, jadi warna wireframe-nya kelihatan gitu, garis-garis seperti ini. Nah ini kita klik kanan di sembarang tempat saja, tekan A di sembarang tempat. Oke, jadi kelihatannya objeknya agak transparan ya, jadi kita bisa melihat grid di belakang sini karena transparansinya kita turunkan sampai 20% ya. Jadi kalau misalnya kalian mau supaya objeknya tidak terlalu transparan, katakanlah misalnya 0,5 atau 50% ya, angka alfa di sini silahkan diganti ke 0,5 ya. Kemudian kita lihat di sini ya, objeknya jadi terlihat sedikit transparan gitu ya. Nah jadi untuk membuat botol ini tadi ya, kita kembali ke atas lagi ya, karena botol kaca jarang ada yang warna merah misalnya ya, jadi kita ganti lagi warnanya supaya menjadi warna putih seperti ini. Nah jadi ya setidaknya warnanya botolnya tidak warna merah gitu ya, jadi kita gunakan warna putih. Oke, jadi di sini saya geser semuanya jadi satu, jadi benar-benar pure white, warna putih, benar-benar putih gitu. Oke, nah sampai sini botolnya sebenarnya kita sudah bisa masukkan ke dalam software lain ya, misalnya Unity ya. Sini saya sudah buka software Unity ya. Oke, nah tapi itu akan kita coba di video selanjutnya ya. Untuk video kali ini kita cukup membuat material, kita menambahkan material di objeknya ya. Jadi cukup sampai di sini dulu ya, sampai ketemu di video selanjutnya.